lagi dengan saya, Kak Ayu. Saya Kak Herlin. Dan saya Kak Angga. Adik-adik, hari ini sehat? Oh, puji Tuhan. Kalau yang lagi sakit, kakak doakan semoga cepat sembuh. Kak Ayu, ibadah kita kok masih online ya? Kapan kita bisa sekolah minggu di gereja? Emang coronanya masih ada ya? Masih ada. Sabar ya Kak Herlin, adik-adik di rumah juga harus sabar. Virus coronanya masih ada di sekeliling kita. Jadi adik-adik ibadahnya harus di rumah dulu. Tapi meskipun ibadahnya di rumah, harus tetap semangat seperti di gereja. Wah, betul itu Kak Ayu. Adik-adik, siap memuji nama Tuhan? Mari kita mengawali ibadah hari ini dengan kita memuji dari Kidung Ria nomor 16 Ku Masuki Gerbangnya, bait 1 dan 2 ya. Adik-adik, sebelum melanjutkan ibadah kita, terlebih dahulu kita akan berdoa untuk memohon pimpinan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk minggu ini Tuhan. Kami boleh Tuhan untuk beribadah kembali Tuhan. Kiranya Tuhan Kau persiapkan hati kami, persiapkan pikiran kami bersama anak-anak. Sehingga anak-anak boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan di dalam ibadah hari ini. Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau bersihkan hati kami, pikiran kami Tuhan, supaya kami layak untuk menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, tadi bangun jam berapa? Ada yang sudah olahraga? Kak Herlin sudah olahraga belum? Belum, Kak. Wah, belum semua ya. Kalau gitu, kakak mau ajak kalian olahraga nih, supaya adik-adik sehat dan tetap semangat. Ayo bangkit berdiri, kita menyanyi di kepak-kepakan tanganku. Ikuti gerakan kakak ya. Musik Kak Angga. Di kepak-kepakan tanganku, digoyang-goyangkan badanku, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat
Silakan duduk kembali. Nah, adik-adik masih semangat kan? Sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan menaikkan satu pujian lagi yang berjudul Firman Tuhan Ada di Hatiku. Ikuti gerakan kakak ya. Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berdua, 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 berdua. Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berdua, 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 berdua. Adik-adik, silakan duduk kembali. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Kak Deni. Silakan, Kak. Terima kasih kakak-kakak. Sama-sama. Salam adik-adik. Sebentar ya, kakak mau lepas masker dulu. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama dengan adik-adik dimanapun mereka berada untuk bersatu hati membangun ibadah KPAR. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau pimpin kami Tuhan, Engkau tuntun kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Terlebih lagi, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, sehingga kelayakan kami untuk beribadah hari ini. Kami mau serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Markus 14 ayat 66 sampai 72. Sudah ketemu semua? Yuk kita baca sama-sama ya. Markus 14 ayat 66 sampai 72. Petrus menyangkal Yesus. Pada waktu itu, Petrus masih ada di bawah, di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah air. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus,
engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang kamu sebut-sebut ini. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tema renungan hari ini adalah katakan yang sebenarnya. Nah, adik-adik, bercerita tentang siapakah firman Tuhan hari ini? Betul. Bercerita tentang Petrus. Nah, sekarang kali ini mau tanya, siapakah Petrus itu? Ada yang tahu? Oke, kakak akan jelaskan siapa Petrus itu. Petrus adalah seorang penjala ikan. Petrus juga adalah murid Yesus yang pertama kali dipanggil. Sebagai murid, Petrus selalu mengikuti Yesus, mendengarkan dan melihat sendiri bagaimana Yesus memberitakan ajarannya dan bagaimana Yesus melakukan mukjizat dan memberikan anugerahnya bagi banyak orang. Petrus menjadi dekat dengan Yesus. Petrus juga mengenal Yesus dengan baik. Dan Petrus mengasihi Yesus. Adik-adik yang terkasih, itulah cerita tentang diri Petrus. Nah, firman Tuhan dalam Markus 14 ayat 66 sampai 72. Di situ Petrus telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan terdapat dalam ayat 68, ayat 70 dan ayat 71. Adik-adik tahu apa artinya menyangkal? Menyangkal itu sama dengan mengingkari atau tidak mengakui. Pada saat Yesus ditangkap, dibawa untuk diadili di hadapan imam besar orang Yahudi, Petrus mengikuti Yesus dari jauh. Dan pada saat orang-orang mengenalnya sebagai murid Yesus, di situ Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya bahwa dia murid Yesus. Pada saat ayam berkokok 2 kali, Petrus teringat akan perkataan Yesus. Lalu Petrus menangis terseduh-seduh karena menyesal telah berbuat salah. Kenapa Petrus menyangkal Yesus? Mungkin karena Petrus takut menerima risiko yang sama dengan Yesus. Petrus takut kalau dia juga akan ditangkap dan diadili karena dia juga murid Yesus. Nah, adik-adik yang terkasih, bagaimana dengan adik-adik? Saat adik-adik di sekolah dan mempunyai teman yang berbeda-beda, mungkin berbeda secara kekayaan, ada yang kaya, ada yang miskin, atau berbeda secara fisik. Bagaimana sikap adik-adik? Kalau ada yang bertanya, "Hei Joshua, apakah itu temanmu?" Adik-adik akan menjawab apa? Menyangkalnya? Tidak mengatakan yang sebenarnya karena malu? Jangan ya, kita tidak boleh berbuat seperti itu. Nah, bagaimana juga dengan hal yang lain? Mungkin ada adik-adik yang secara tidak sengaja telah memecahkan barang-barang di rumah dan tidak mau mengatakan sebenarnya bahwa dia telah memecahkan barang.
Mungkin juga karena dia takut kalau dimarahi, sehingga dia harus berbohong bahwa dia tidak memecahkan. Apakah itu baik kalau berbohong, tidak mengatakan yang sebenarnya? Jawabannya pasti tidak. Kita harus berani mengatakan yang sebenarnya. Tuhan Yesus pasti akan memberi pertolongan kepada kita kalau kita jujur dan berkata yang sebenarnya. Adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk saling mengasihi dan hidup jujur. Karena Tuhan Yesus sayang dengan adik-adik yang jujur, yang berkata sebenarnya. Jadi, kalau adik-adik senang, katakan senang. Kalau adik-adik sedih, juga katakan sedih. Dan kalau adik-adik mengenal teman di samping kanan, teman di samping kiri, ya kita katakan kita kenal. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk berkata yang sebenarnya. Kejujuran merupakan satu sikap yang terkadang sulit untuk dilakukan. Tapi saat kita bersandar kepada Tuhan Yesus, maka percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti akan memberikan pertolongan kepada adik-adik. Mari, mulai sekarang, adik-adik harus belajar berkata yang sebenarnya dan bersikap jujur, agar Tuhan Yesus selalu mengasihi kita semua. Mari hidup jujur dan berkata yang sebenarnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke kakak-kakak. Terima kasih Kak Deni. Sama-sama. Adik-adik, bagaimana firman Tuhan hari ini? Kita tadi belajar dari kisah Petrus yang mengaku tidak mengenal Yesus. Petrus berbohong. Boleh dicontoh tidak ya? Iya, tidak boleh. Karena anak Tuhan harus selalu berkata jujur dalam segala hal. Betul, setuju sekali Kak Ayu. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Yuk adik-adik, kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sudah disiapkan persembahannya? Bagus. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 301, Aku Bawa dan Berikan. 2 kali ya menyanyinya ya. Bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku.
Adik-adik, setelah mengumpulkan persembahan, kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-Mu kembali ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau selalu menyertai kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Kak Deni. Bagaimana firman-Mu tentang Petrus yang menyangkal Engkau Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami supaya kami dapat berkata jujur, berkata dengan benar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kondisi saat ini karena corona dan bencana alam yang terjadi Tuhan. Kiranya Engkau pulihkan dan sembuhkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah juga orang tua kami dalam pekerjaannya, usahanya Tuhan, kiranya Engkau tetap menyertai dan memberikan damai. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sekolah kami. Kiranya kami selalu Engkau berkati melalui pembelajaran, tugas yang kami kerjakan, dan ulangan. Dan berkatilah juga teman-teman kami. Meskipun kami tidak bisa bertemu Tuhan, tapi tetap berkatilah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk ungkapan syukur yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Engkau mengkuduskan dan menyucikan. Tuhan, kiranya hanya kehendak-Mu yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri kembali. Sebelum menerima berkat, kita mau menyanyikan satu pujian lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Berpasangan, berhadap-hadapan ya. Boleh sama kakak, sama mama atau papa. Mari kita menerima berkat dari Tuhan, dan setelah itu kita pujikan lagu Bapa Terima Kasih. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali adik-adik. Setelah ibadah, jangan lupa kirim foto presensi ke Kak Deni. Akan ada hadiah loh buat kalian yang rajin ikut ibadah. Kakak tunggu ya adik-adik. Nah, adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Tetap sehat dan semangat, dan juga selalu patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di ibadah anak berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.